intro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh dan soleha kelas 2 Mekah dan Madinah. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, muatan PKN tentang mengenal keberagaman teman di sekolah bersama Uci dan Bu Alfi. Baik teman-teman, perhatikan baik-baik ya dan simak baik-baik. Terima kasih. Pada pembelajaran 2 kita akan membahas tentang mengenali ciri khas teman di sekolah. Setiap orang memiliki ciri khas. Nah, ciri khas ada yang dapat dilihat secara langsung, yaitu ciri tubuh atau ciri fisik ya. Anak-anak misalnya bentuk rambut, warna kulit, tinggi badan kita, dan bobot tubuh kita. Dan ada juga ciri khas yang tidak terlihat secara langsung, yaitu sifat. Nah, misalnya apa? Misalnya sifatnya jujur, rajin, rendah hati, baik hati, dan sebagainya ya anak-anak. Ciri tubuh kita dan teman-teman beragam ya anak-anak. Meskipun berbeda, kita tetap dapat berteman dengan rukun karena kita semua makhluk ciptaan Allah ya teman-teman. Kita dapat menggunakan perbedaan kita untuk kebaikan ya. Misalnya untuk membantu teman ya anak-anak, pokoknya berbuat kebaikan. Inilah yang membuat indahnya keberagaman. Nah, pada pembelajaran 3 kita juga akan membahas tentang keberagaman warna kesukaan teman di sekolah. Setiap orang memiliki warna kesukaan yang berbeda-beda ya anak-anak. Nah, warna kesukaan teman dapat berbeda dengan warna kesukaan kita. Misalnya Ananda Elmira sukanya warna putih, sedangkan Ananda Hilya sukanya warna merah. Jadi berbeda-beda. Kita harus dapat menghargai warna kesukaan orang lain meskipun berbeda dengan kita ya anak-anak. Nah, pada pembelajaran 4 kita membahas tentang keberagaman agama di sekolah. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia, yaitu yang pertama agama Islam, yang kedua agama Kristen Protestan, kemudian ada Kristen Katolik, kemudian ada Hindu, agama Buddha, kemudian agama Konghucu. Nah, pada setiap agama itu memiliki tempat ibadah masing-masing. Nah, perhatikan tabel keberagaman agama di berikut ini. Nah, di sini ada tabel agama, kemudian ada tempat ibadah, kemudian hari besar. Pertama agama Islam, pasti sudah tahu semua ya kalau agama Islam itu tempat ibadahnya di masjid. Hari besarnya ada hari apa aja sayang? Yang penting tuh hari Idul Adha, Idul Fitri ya kemudian tahun baru Hijriah dan Isra Mi'raj. Yang kedua adalah Kristen Protestan, tempat ibadahnya gereja. Kemudian hari besarnya hari Natal. Dan yang ketiga yaitu Kristen Katolik. Sama ya, kalau Kristen Protestan sama Katolik itu sama. Tempat ibadahnya di gereja, kemudian hari besarnya hari Natal. Kedua-duanya ini sama ya anak-anak, ingat harinya tempat ibadah sama, hari besarnya sama. Yang berbeda pemimpin agamanya. Kalau Kristen Protestan itu pendeta, sedangkan Kristen Katolik yaitu pastor. Agama yang keempat yaitu agama Hindu, tempat ibadahnya di pura, kemudian hari besarnya hari Nyepi ya anak-anak. Yang kelima yaitu agama Buddha, tempat ibadah di wihara. Kemudian hari besarnya yaitu hari Waisak ya. Dan yang terakhir yaitu Konghucu, tempat ibadahnya di kelenteng ya. Hari besarnya yaitu tahun baru Imlek. Kita tentunya memiliki teman yang seagama ya, pasti dong ya. Kita semuanya agama Islam kalau kita ya sayang ya. Nah, ada juga teman yang berbeda agama dengan kita ya anak-anak. Karena di Indonesia tuh beragam agamanya ya. Meskipun berbeda, semua agama mengajarkan kebaikan. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati satu sama lain ya, anak-anak. Nah,
keberagaman kegiatan keagamaan bersama keluarga. Nah, kita perhatikan baik-baik ya, anak-anak. Nah, di sini misalnya agama Islam mengaji bersama keluarga di rumah. Kemudian di sini ada agama Kristen Katolik, ya, beribadah bersama keluarga di gereja karena tempat ibadahnya Kristen Katolik, yaitu agamanya di gereja. Nah, contoh selanjutnya, beribadah bersama keluarga di gereja ini adalah contoh agama Kristen Protestan ya, anak-anak. Kemudian yang keempat itu beribadah bersama keluarga di pura, yaitu agama Hindu. Kemudian selanjutnya contoh agama Buddha ya, anak-anak, beribadah bersama keluarga di wihara. Yang terakhir yaitu contoh ibadah umat Konghucu, beribadah bersama keluarga di kelenteng. Nah, pada pembelajaran 5 kita akan membahas tentang keberagaman kegemaran teman di sekolah. Nah, ada banyak kegemaran yang dapat dilakukan setiap orang ya, anak-anak. Apa sih yang dimaksud dengan kegemaran itu? Nah, kegemaran adalah kegiatan yang kita sukai ya, kesukaan kita atau hobi kita ya. Nah, kegemaran yang ditekuni dengan sungguh-sungguh dapat memberikan manfaat orang yang melakukannya. Misalnya, hobi bermain bola tenis. Nanti dia akan menjadi seorang atlet yang hebat, atlet tenis yang hebat ya, anak-anak, seperti itu. Nah, kemudian kegemaran kita dengan teman-teman bisa berbeda-beda ya. Otomatis dong harus berbeda-beda ya. Meskipun berbeda-beda kegemaran kita tetap berteman ya. Walaupun misalnya si A dia sukanya bola tenis, yang satu lagi sukanya main bola kaki. Nah, jadi dari perbedaan itu jadi kita tidak berteman, itu tidak boleh ya, anak-anak. Kita tetap berteman, tetap menghargai kesukaan dari teman-teman kita ya, anak-anak. Nah, kita juga tetap bisa melakukan kegemaran bersama-sama ya, anak-anak, walaupun berbeda-beda kegemaran. Tidak boleh mengejek kegemaran teman-teman kita ya, anak-anak ya. Nah, kita harus saling menghargai perbedaan. Nah, anak-anak, hari ini kalian mengerjakan pada halaman 25, 26 dan halaman 37 ya, anak-anak. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.